Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM 1921051, Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler 2 semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 4 yang berjudul Motif Sosial. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, seperti yang sekarang kita rasakan. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membahas poin pertama, yaitu mengenai tentang pengertian dari motif sosial. Motif sosial adalah motif yang timbul untuk memenuhi kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Motif timbul karena adanya kebutuhan atau need. Kebutuhan-kebutuhan dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, satu kekurangan universal di kalangan umat manusia dan musnah bila kekurangan itu tidak tercukupi. Yang kedua, satu kekurangan universal di kalangan umat manusia dapat membantu dan membawa kebahagiaan pada manusia bila kekurangan itu terpenuhi. Yang ketiga, sebuah kekurangan yang dapat dipenuhi secara wajar dengan berbagai benda lainnya apabila ada benda khusus yang diinginkan tidak dapat diperoleh. Yang keempat, sifat saraf kebutuhan. Motif sosial jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan bentuk bahaya yang memiliki potensi mengancam segala aspek kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologi. Dampak pada masyarakat di Indonesia tentu tidak berbeda jauh dengan masyarakat di negara lain yang juga sama sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kondisi kerentanan sosial menjadi realitas nyata yang terjadi pada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kerentanan sosial menjadi posisi ketahanan masyarakat mengalami keguncangan akibat pandemi COVID-19. Ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dari masyarakat untuk dapat menggunakan sumber daya yang tersedia seperti teknologi, makanan, pekerjaan, rasa aman dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan dasar yang menjalankan fungsi sosialnya. Namun, kondisi ini justru menjadikan ketahanan masyarakat menjadi kerentanan sosial. Kerentanan sosial membuat produktivitas menurun, mata pencaharian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat, seperti kepanikan. Faktor lain yang membuat instruksi physical distancing yang tidak efektif karena faktor karakteristik kultural masyarakat dan kebijakan pemerintah yang tidak tegas, bahkan kecenderungan pertontonan ego sektoral antar lembaga pemerintahan, baik pusat dan daerah. Dampak kerentanan sosial. Dampak kerentanan sosial dapat membuat masyarakat menjadi tiga tindakan yang saling terkait, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal. Hal ini bisa kita lihat pada fenomena masyarakat yang terjadi saat ini, sehingga apa yang terjadi pada masyarakat merupakan kulminasi dari kerentanan sosial ini yang sedang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Poin kedua, macam-macam motif sosial. Yang pertama, motif sosial tunggal atau bergabung. Motif kegiatan ini dapat merupakan motif tunggal atau motif bergabung. Misalnya, mendengarkan warta berita RRI mungkin mempunyai motif yang umum. Mungkin juga bermotif lain. Misalnya, untuk mendengarkan berita tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan di kantor kita. Contoh lain, apabila seseorang menjadi anggota suatu perkumpulan, maka motif-motifnya biasanya bergabung. Ia mungkin ingin belajar sesuatu yang baru bersama-sama dengan anggota perkumpulan tersebut. Di samping itu, ia juga ingin belajar berorganisasi. Yang kedua, motif biogenetis merupakan motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme orang lain demi kelanjutan kehidupan secara biologis. Yang ketiga, motif sosiogenetis adalah motif-motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Yang keempat, motif geonetis adalah motif-motif yang berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhan, seperti terwujud dalam ibadahnya
dan dalam kehidupan sehari-hari di mana ia berusaha merealisasikan norma-norma agamanya. Poin ketiga yaitu pendekatan dasar pada motivasi. Yang pertama, teori insting. Yang kedua, konsep dorong. Yang ketiga, teori libido dan ketidaksadaran. Yang keempat, perilaku purposif dan konflik. Yang kelima yaitu otonomi fungsional dan yang terakhir yaitu motif sentral. Poin keempat yaitu peran motif sosial. Motif sosial berperan penting dalam pembentukan sosial. Motif yang sama antara anggota kelompok merupakan ciri utama yang membedakan interaksi sosial satu dengan interaksi sosial yang lain. Terbentuknya kelompok sosial adalah karena bakat anggotanya yang berkumpul untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kegiatan bersama lebih mudah dapat dicapai daripada atas usaha diri sendiri. Jadi, dorongan atau motif bersama itu menjadi pengikat dan sebab utama terbentuknya kelompok sosial itu. Tanpa motif yang sama antara sejumlah individu ini, sukar dapat dibayangkan bahwa akan terbentuk suatu kelompok sosial yang khas. Poin kelima yaitu beberapa cara memotivasi orang lain. Yang pertama, memotivasi dengan cara kekerasan. Cara ini biasanya terjadi pada angkatan bersenjata, di mana seseorang pemimpin akan mengancam para serdadu dengan suatu hukuman. Jika mereka tidak atau kurang disiplin, seperti itulah cara yang digunakan. Namun, biasanya menimbulkan perasaan tidak senang bagi subjek yang terkena. Di dalam masyarakat yang demokratis, cara semacam ini kurang begitu tepat, sebab orang akan memiliki sifat ketergantungan yang besar dan kurang mampu membutuhkan kesadaran. Yang kedua, memotivasi dengan bujukan. Cara kedua adalah dengan cara memberikan bujukan atau hadiah. Bila orang lain itu mengerjakan sesuatu, bujukan atau hadiah ini berupa: yang pertama, untuk buruh atau pekerja akan diberikan tambahan upah, dan untuk para pelajar akan memberikan nilai yang baik. Dapat juga berupa status. Cara ini juga akan berhasil, seperti halnya dengan cara yang pertama. Maka cara yang kedua ini juga menimbulkan sifat ketergantungan. Para buruh tergantung pada majikan dan murid tergantung pada guru. Yang ketiga, memotivasi dengan identifikasi. Ini merupakan cara yang terbaik untuk memotivasi orang lain. Dalam hal ini merupakan berbuat sesuatu dengan suatu cara percaya diri, bahkan apa yang dilakukan itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah tadi hasil pemaparan tentang materi motif sosial. Sebagai kesimpulan yaitu motif sosial adalah motif yang timbul untuk memenuhi kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjukkan hubungan sistematik antara suatu respon dengan kaitan dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.